Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mendapatkan handphone yang kondisinya mati dan tipe J7 Prime. Di sini handphone nggak nyala sama sekali dan begitupun saya charger juga nggak ada indikator nampak. Dan ini J7 Prime, jadi pembongkarannya harus dari depan ya teman-teman. Dan di sini alat yang saya gunakan seperti ini. Ada vakum dan harus dipanaskan terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan yang tidak mempunyai alat seperti ini bisa menggunakan blower atau hair dryer atau setrika juga bisa bagi teman-teman yang di rumah ingin mencobanya. Dan setelah itu coba saya sisir dari bawah dulu dan jangan dari atas ya, dikarenakan untuk fleksibel LCD nya J7 Prime itu posisinya ada di atas, makanya saya akan menyisir dari bagian bawah terlebih dahulu. Dan akan saya sisir di bagian pinggir-pinggirnya saja ya, nggak sampai masuk ke tengah. Jadi di sini saya cuman merenggangkan di bagian pinggir-pinggirnya saja. Ini masih posisi saya sisir. Bila sudah disisir semuanya secara merata, di sini saya menggunakan alat vakum seperti ini dan LCD saya angkat pelan-pelan sampai ada seperti renggang seperti itu. Setelah itu saya bantu dengan menggunakan ibu jari saya masukkan. Setelah itu saya sisir menggunakan mika. Kenapa saya menggunakan mika? Dikarenakan mika itu bahannya nggak terlalu tajam dan agak biar nggak merusak frame ya. Ini saya sambil saya dibantu ibu jari, sambil saya sisir-sisir menggunakan mika seperti itu. Dan harap hati-hati, tetap dibantu ibu jari, tetap direnggangkan seperti itu. Sambil dilihat di bagian celah-celahnya itu posisi fleksibelnya di bagian mana dan jangan sampai kesisir oleh mika ya, dikarenakan bila mana tersisir pasti juga akan robek mikanya, fleksibel LCD nya. Sambil kita angkat-angkat kembali, nah itu kelihatan fleksibelnya di bagian atas itu. Nah itu kalau sampai tersisir oleh mika ini, pasti bakal robek dia fleksibel LCD nya ini. Ini sambil saya angkat, nah, kelihatan itu fleksibel bagian atasnya itu. Nah, saya angkat bagian ini yang paling krusial ya teman-teman ya, harap hati-hati. Kita mau benerin LCD dan mau benerin mesin dengan proses harus membongkar LCD, dan step ini benar-benar step yang sangat krusial sekali, jadi harap hati-hati cara mengeksekusikannya. Setelah itu kita lepas konektornya, konektor LCD nya seperti itu. Jadi fleksibel LCD nya bagian atas seperti itu, jadi makanya saya menyisirnya dari bagian bawah. Setelah itu lanjut saya lepas baut mesinnya. Di sini saya percepat dikarenakan bautnya lumayan banyak sekali. Saya lepas terlebih dahulu baut-bautnya, dan bila sudah terlepas langsung kita lepas SIM tray-nya. SIM tray juga kita lepas. Bila mana SIM tray-nya sudah terlepas, setelah itu kita lepas back covernya. Ini sudah hal yang sangat mudah ya teman-teman ya. Yang paling sulit ya melepas LCD-nya tadi itu di bagian awal tadi itu. Tapi harus berani ya, kalau nggak berani ya memang nggak bisa bongkar mesinnya nantinya. Bila LCD sudah terlepas, back cover juga udah terlepas, sekarang kita lanjut, kita lepas mesinnya. Kita cek dulu apa penyebab handphone ini mati. Dan pertama-tama langkah paling awal kita cek kapasitas atau tegangan baterainya terlebih dahulu. Apakah baterainya mati, ataukah baterainya drop, ataukah baterainya masih ada isinya. Jadi kita cek dulu menggunakan skala voltase, kita cek. Dan di sini ada tegangan 3,7 volt, berarti mempertandakan baterai ini ada isinya dan gak ada drop dan gak mati ya. Dan sekarang kita cek hambatan dalam di mesinnya dengan skala dioda. Dan di sini juga normal ya, sepertinya nggak ada masalah dikarenakan hambatan dalam normal dan kapasitas baterai juga terisi.
Hitung-hitung kita coba yang sederhana dulu. Coba konektor di baterainya saya kerik-kerik biar bisa terkoneksi dengan bagus di mesinnya nanti ya. Siapa tahu nanti permasalahannya hanya seperti ini, kan kita nggak pernah tahu ya. Kita coba hal-hal yang sederhana mungkin ya. Bila mana sudah bersih seperti itu, langsung setelah itu kita pasang kembali mesinnya. Kita pasang kembali mesinnya dan coba saya nyalakan. Saya nyalakan menggunakan pinset. Ada getaran teman. Iya, ini nampak sudah kelihatan Samsung Galaxy J7 Prime. Jadi ya seperti itu infonya. Setelah konektor baterainya saya bersihkan dan saya cek hambatan dalamnya juga normal. Begitu saya nyalakan kembali, handphone ini nyala kembali teman-teman ya, seperti itu. Coba saya charging. Kalau di charging tidak bisa, nggak ada indikasinya. Kalau di charging nggak ada bisa naik ya, dan nggak ada indikator baterainya juga nggak ada. Jadi sementara handphone sudah bisa nyala, udah alhamdulillah, sangatlah. Itu kita cek selanjut permasalahan selanjutnya kenapa nggak bisa di charging ya. Ini bukan break seperti handphone biasanya ya, atau nge-freeze itu ya. Kalau nge-freeze itu biasanya itu walaupun HP hang, begitu dicolokkan di komputer tuh masih ada indikator ada terkoneksi ya drivernya, dan di telepon kadang-kala masih ada suara. Ini sudah benar-benar mati total ya. Jadi ya mungkin apakah permasalahannya dari baterainya kurang terkoneksi ya, saya kurang tahu. Soalnya baterainya tertanam seperti itu. Dan di sini setelah saya cek ternyata habis terkena air ya di bagian konektor chargernya. Dan secara fisik sih masih bagus. Jadi langkah awal coba saya teropong dulu. Saya teropong menggunakan mikroskop ya teman-teman. Mohon maaf kalau nggak bisa terekam ya. Doakan nanti mudah-mudahan bisa membeli kamera di mikroskop biar bisa merekam proses pengerjaan di bagian hal yang kecil ya. Dan di sini coba saya resolder ulang terlebih dahulu dikarenakan fisiknya konektor tuh masih bagus, cuman ada titik-titik tertentu yang korosi ya, terutama di bagian jaringan fibasnya itu kelihatan korosi, kayak kurang masak gitu ya timahnya. Apa mungkin karena kena tegangan pendek, terkena air itu jadinya mungkin panas waktu itu, jadi seperti ini. Jadi coba saya resolder ulang. Jadi nggak menggunakan blower, cuman di bagian kaki-kakinya aja yang kurang terkoneksi. Coba saya resolder ulang ya, mudah-mudahan berhasil. Bila konektornya sudah terkoneksi dengan baik tapi tetap nggak mau charging ya, kita proses naik ke atas, mungkin bisa ngecek di bagian IC chargingnya. Dan coba saya keringkan terlebih dahulu. Dan sekarang coba saya ukur dulu menggunakan avometer. Saya ukur secara seri saja. Saya ukur secara seri, memastikan apakah sudah terkoneksi dengan baik yang saya solder tadi itu. Nah ya udah terkoneksi bagian groundnya, dan di bagian fibasnya juga sudah terkoneksi. Jadi proses resolder saya tadi bisa dikatakan berhasil ya teman-teman. Jadi tidak sampai saya mengganti konektor atau modul konektor chargingnya tadi, nggak sampai saya ganti, cuman cukup saya resolder ulang.
Setelah itu coba saya tes terlebih dahulu, saya pasang dulu mesinnya dan saya pasang baut-baut mesinnya. Saya pasang LCD-nya, tapi belum saya pasang secara permanen ya. Ini masih saya untuk nyoba dulu dan coba saya charging dan mudah-mudahan berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sudah ada logo petirnya teman-teman. Jadi kita tunggu beberapa saat sampai proses chargingnya berjalan. Nah, proses chargingnya berjalan dan sekarang ada nilai 14%. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya baterai ini ada isinya, ada tegangannya, dan HP mati itu tadi ya mungkin ada satu faktor, mungkin karena baterainya kurang terkoneksi bisa, atau mungkin permasalahan yang lain juga bisa gitu. Kalau permasalahan yang lain mungkin nggak ada ya, mungkin kemungkinan besar hanya kurang terkoneksi saja, dikarenakan handphone ini kan baterainya baterai tanam, dia baterainya nancap terus nggak pernah dicopot ya. Mungkin apa karena lembab, apa karena mungkin habis terkena air itu jadi kurang terkoneksi, kita juga nggak pernah tahu ya. Bila mana udah handphone sudah hidup dan charging juga sudah bisa, sudah berfungsi, sekarang langsung kita pasang kembali LCD-nya. Di sini saya menggunakan lem, lem lem apa namanya? T7000 yang warna hitam ya. Saya kasih tipis-tipis saja dan saya pasang kembali LCD-nya ke frame-nya. Jangan lupa ini penutup konektor LCD-nya dipasang ya. Bila mana nggak dipasang, di saat jatuh atau apa tuh kadang-kala LCD-nya konektornya suka lepas sendiri. Mudah dilem, jadi karena nggak susah nantinya proses nyopotnya, kasihan konsumen nantinya. Jadi harus dipasang ya plastik penutup konektor LCD-nya tadi. Bila mana penutupnya hilang, bisa digantikan dengan cara menggunakan isolasi. Yang penting biar supaya konektor LCD itu tidak gampang lepas bila mana LCD itu mungkin jatuh sedikit, atau mungkin ya namanya handphone kan barang setiap hari dipakai, kita nggak pernah tahu ya. Dan ini sudah saya pasang, dan di sini proses merekatkannya saya menggunakan isolasi seperti biasanya ya. Jadi proses charging sudah selesai, handphone sudah hidup, dan proses pemasangan LCD-nya juga udah tahap mau selesai. Jadi ya mungkin cukup sekian ya kasus harian kita, kasus harian hardware masalah handphone J7 Prime yang mati. Jadi banyak faktor handphone itu mati ya, ada banyak macam-macam ceritanya. Jadi ini cukup saya membersihkan baterainya saja dan meresolder konektor chargingnya, dan alhamdulillah sudah teratasi semua. Dan akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.